Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kami mengajak Bapak Ibu Saudara walaupun di rumah masing-masing, bahkan dimanapun Bapak Ibu berada pagi hari ini, kita mau beribadah dengan kesungguhan hati kita. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kembali kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Mari Engkau memberkati kami Tuhan. Ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan, nama Tuhan yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersukacita pagi hari ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Mari semua tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku
bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang ajaib, amin. Dia dahsyat dan luar biasa. Mari kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Haleluya. Kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa.
Tuhan. Engkau Raja kami yang mulia. Amin. Sungguh kami bangga akan Engkau Tuhan. Pengorbanan-Mu yang besar atas setiap kami. Kasih-Mu yang tidak pernah terbatas. Terus Kau curahkan buat setiap kami. Amen. Tuhan. Amin. Sehingga kami tidak takut. Kami tidak gentar Tuhan. Sebab Engkau Allah bersama dengan kami. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
sembah Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat salibmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Sikata tapaya rala morala kata tapaya rala ya rala ya rala ya rala masyata. Rala ya 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 rala masyata. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dan semua yang Kau sudah perbuat untuk setiap kami. Terima kasih, ajari kami terus untuk percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan dan kondisi yang kami hadapi. Biar iman kami bangkit pada bulan yang baru ini. Di minggu yang pertama di bulan Juli ini. Biar iman kami bangkit kembali. Kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang besar yang tidak terselami. Segala pekerjaan-pekerjaannya atas setiap kami. Sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mau tetap menjaga komitmen kami untuk membawa setiap anak-anak yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga. Biar Engkau Tuhan yang akan memberkati secara langsung setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Lewat penumpangan tangan dari orang tua mereka masing-masing, kiranya berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup mereka. Ketika orang tua masing-masing dari mereka mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata kekuatan, kata-kata iman dalam diri setiap anak-anak mereka. Biar itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau kerjakan itu Tuhan, seturut dengan mau-Mu. Agar anak-anak ini benar-benar menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam pengenalan akan takut kepada Tuhan. Iman mereka boleh dibangun dari sejak dini. Pengenalan mereka semakin kuat sehingga mereka tidak digoyahkan dengan setiap ajaran-ajaran yang palsu, setiap pengaruh-pengaruh dari pergaulan yang buruk. Mereka tetap menjaga hidup mereka dengan benar. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak kami juga yang sudah Tuhan berikan kelulusan. Engkau sudah membuat anak-anak kami semua naik kelas dengan mencapai nilai-nilai yang maksimal. Kami berterima kasih Tuhan buat semuanya ini. Dan kami mau serahkan setiap anak-anak kami yang akan melanjutkan studi mereka di tahun ajaran yang baru ini. Kiranya Engkau tetap memimpin mereka, menolong mereka, membuat mereka tetap menjadi anak-anak yang pandai, yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Bahkan Engkau akan menambahkan hikmat dalam diri mereka. Sehingga mereka akan jadi lebih pandai lagi Tuhan. Lebih menjadi teladan bagi setiap teman-teman di mana mereka berada. Bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi, masuk ke universitas. Kiranya Tuhan yang akan tolong arahkan mereka supaya mereka bisa tepat memilih jurusan yang mereka inginkan dan yang tentunya juga yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Berikan teman-teman yang baik selama mereka kuliah, biar mereka tidak salah dalam pergaulan. Kami berdoa supaya Engkau juga akan mencukupkan semua biaya yang dibutuhkan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan mereka semua boleh lulus dengan waktu yang tepat dan mereka juga boleh bekerja kelak di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan. Sebentar kalau kami juga akan memasuki persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kiranya Engkau menyiapkan setiap kami Tuhan, layakkan kami agar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dan kami diberkati, kami tidak dikutuk tetapi kami diberkati Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan ada aliran kuasa daripada setiap persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus di dalam daging kami, di dalam darah kami, dan itu menyehatkan tubuh kami, mengangkat segala kelemahan kami, menyembuhkan segala penyakit kami dan memperkuat imunitas kami Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kali kami bersekutu dengan darah dan tubuh-Mu, selalu ada kuasa yang Kau taruh di dalamnya dan kami terima dengan iman. Terima kasih, berkati semua tim Present Worship yang sudah melayani. Berkati kami semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat semua tim Present Worship yang sudah melayani. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Ini adalah bulan yang baru. Minggu yang pertama di bulan Juli. Dan kita akan belajar selama bulan Juli ini dengan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul melangkah dengan langkah iman.
Temanya adalah melangkah dengan langkah iman. Saya ambil dari surat 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu firman Tuhan yang akan kita renungkan menjadi tema selama 1 bulan ini. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena itu kita harus punya langkah iman. Melangkah di bulan Juli ini dengan langkah iman. Bukan dengan langkah yang penuh dengan keraguan-raguan. Bukan melangkah dengan langkah yang penuh dengan kekhawatiran. Bukan melangkah dengan langkah yang penuh dengan ketakutan, tetapi melangkah dengan langkah iman. Bapak Ibu sekalian, langkah kaki itu bicara tentang pendirian. Langkah kaki itu juga bicara mengenai pikiran, pandangan, keyakinan, paham. Jadi kalau kita sedang bicara tentang langkah kaki, ya karena melangkah itu pasti dengan kaki, saudara. Jadi ini bicara tentang pendirian. Bagaimana pendirian saudara sebagai orang Kristen? Bagaimana pikiran Anda? Bagaimana pandangan Anda? Bagaimana dengan keyakinan Anda? Bagaimana dengan paham yang Anda pegang? Ini sangat menentukan kemenangan seperti apa yang akan kita dapatkan. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan tema selama bulan Juli ini melangkah dengan langkah iman, maka saya ingin setiap langkah kaki kita itu tidak sama seperti kebanyakan orang Kristen pada umumnya. Orang Kristen pada umumnya ini jumlahnya banyak, Bapak Ibu Saudara. Jumlahnya itu tidak sedikit, kalau disebut orang Kristen di dunia ini jumlahnya begitu besar. Tetapi saya ingin langkah kaki kita tidak seperti kebanyakan dari mereka. Karena orang Kristen sendiri di dalamnya juga ada orang-orang Kristen yang langkahnya itu tidak dengan langkah iman. Pendiriannya tidak sama dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Pahamnya tentang pandangannya, tentang keyakinannya itu terkadang jauh dari apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu saya ingin langkah kaki kita itu langkah kaki seorang murid Kristus. Bukan langkah kaki yang sama dengan kebanyakan orang lain, yaitu orang Kristen pada umumnya. Nah, karena itu seorang murid Kristus adalah seorang yang akan terus belajar melangkah dengan langkah iman. Jangan dikira saudara saya ini tidak belajar untuk juga terus setiap hari melangkah dengan langkah iman. Semua kita, saya katakan, tidak hanya jemaat, tidak hanya orang Kristen yang baru, tetapi semua dari kita. Kita harus terus belajar melangkah dengan langkah iman sesuai dengan pengenalan kita akan Kristus dari sehari ke sehari. Karena itu penting sekali Bapak Ibu Saudara, kita ini kenal Tuhan. Loh Pak, saya ini kan sudah jadi orang Kristen sudah puluhan tahun. Maka berarti selama puluhan tahun itu juga saya sudah kenal Tuhan. Siapa bilang Bapak Ibu Saudara? Belum tentu. Anda boleh jadi orang Kristen puluhan tahun, tapi belum tentu Anda kenal Tuhan selama puluhan tahun. Tetapi puji Tuhan loh kalau memang Anda kenal Tuhan selama itu. Tapi bukankah itu harus membuat kita terus belajar? Karena Tuhan itu tidak terselami saudara. Pekerjaan Tuhan tidak pernah sama. Apa yang dia lakukan dulu tidak bisa sama dengan sekarang. Terkadang Tuhan bisa sama melakukan hal yang kita terima itu sama dengan hal-hal yang dulu. Tapi terkadang tidak sama, tidak selalu sama. Karena itu kita perlu kenal Tuhan setiap hari. Mengenal Tuhan dengan langkah iman sesuai dengan pengenalan kita dari hari ke sehari. Nah, minggu ini di tanggal 5 bulan Juli ini, saya ingin kita semua belajar dengan satu judul, Langkah Iman Janda Sarfat. Ini judul khotbahnya saudara, Langkah Iman Janda Sarfat.
Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-15. Saudara buka Alkitab saudara masing-masing di rumah. Saudara siapkan Alkitabmu, buka bersama-sama dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu juga bisa membaca di rumah masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia, Elia maksudnya, serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Anda perhatikan ayat itu baik-baik saudara. Kalau firman Tuhan berkata, perempuan itu bersama dengan anak itu dan kemudian juga ditambah dengan Elia, ada keterangan mendapat makan beberapa waktu lamanya, berarti sebelumnya mereka itu krisis akan makanan. Berarti sebelumnya mereka itu boleh dikatakan setiap hari sedang bergumul, mau makan apa hari ini? Kalau hari ini aku bisa makan, besok apakah aku bisa makan? Kalau hari ini dan besok aku bisa makan, apakah lusa aku bisa makan? Kalau hari ini, besok dan lusa aku bisa makan, apakah minggu depan aku bisa makan? Apakah bulan depan aku bisa makan? Wanita ini dan anak itu diperhadapkan dengan sebuah kenyataan yang berat. Tapi puji Tuhan kita membaca ayat itu. Mereka bisa mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi saudara, kalau kita perhatikan, perempuan itu mendapatkan yang namanya sebuah pertolongan Tuhan. Perempuan ini mendapatkan sebuah mujizat daripada Tuhan. Bagaimana? Kalau saudara baca ayat itu, saya ingin saudara menggarisbawahi, kata pergilah Anda garis bawahi, kata berbuat seperti Anda garis bawahi, lalu kata mendapat Anda garis bawahi. Ini merupakan proses untuk mendapat mujizat. Prosesnya bagaimana Pak? Gampang sebenarnya kalau mau dilakukan. Apa prosesnya? Prosesnya cukup Anda beriman. Kemudian tidak cuma beriman titik saudara. Tapi Anda beriman dan bertindak sesuai dengan iman Anda. Ayat ini sudah mengatakan, pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Elia ngomong apa? Dia kerjakan. Dia gak pernah berbantah dengan Elia. Dia gak pernah pikir-pikir ini apa bisa ini. Apa mungkin ini? Enggak. Dia berbuat seperti yang Elia katakan. Ketika dia berbuat seperti yang Elia katakan, Alkitab kita bersama-sama mengatakan mereka mendapat makan. Mereka mendapat apa yang mereka butuhkan, saudara. Nah, siapa perempuan itu? Kalau saudara membaca dari pasal 17 ini, kita bisa tahu perempuan ini adalah seorang janda. Janda dengan satu anak, bukan janda kaya. Bukan janda yang ditinggali oleh warisan yang begitu besar. Bukan janda yang punya deposito yang banyak. Bukan janda yang punya banyak simpanan emas di tanahnya. Bukan janda yang seperti itu, tapi janda dengan satu anak yang miskin. Yang punya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Segenggam tepung. Ini tangan saya, kalau saya bisa meraup satu genggam tepung, ya seperti itulah banyaknya saudara. Hanya sedikit saja, segenggam tepung dan sedikit minyak. Perempuan ini bukan tinggal di Yerusalem, tapi perempuan ini tinggal di Sarfat, wilayah Sidon. Itu wilayah dari orang-orang yang tidak percaya. Tapi janda ini, perempuan ini hatinya terbuka dengan firman Tuhan. Walaupun bukan orang percaya, tapi hatinya enggak pernah tertutup. Hatinya terbuka. Dan karena itu Tuhan pakai orang ini, wanita ini, janda ini, yang miskin ini
untuk memberi Elia makan. Kadangkala bingung ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh kok pakai wanita yang sudah janda, enggak punya apa-apa, bukan orang percaya, lah kok dipakai untuk ngasih makan hamba Tuhan. Kok tidak dipilih wanita yang walaupun tetap janda, tapi punya cadangan tepung yang banyak, punya minyak yang tidak sedikit, dan orang percaya, itu masih logis saudara. Tapi cara Tuhan sekali lagi itu enggak bisa diprediksi. Apa yang Tuhan mau kerjakan itu enggak pernah bisa disangka-sangka, diduga-duga, enggak bisa. Nyatanya saudara, Tuhan pakai wanita ini untuk bisa memberi Elia makan berhari-hari, dan saya mau katakan kepada Anda minimal 1 tahun. Atau kalau boleh dikatakan maksimal berapa lama sih Pak? Kalau saudara baca dengan baik-baik maka sebenarnya Elia dan janda ini dan anak ini bisa terus makan sampai hujan itu turun. Dan hujan itu turun selama 3,5 tahun sejak firman disampaikan kepada Elia untuk Ahab. Elia datang kepada Ahab, Ahab dengar ya, Tuhan gak akan kasih hujan. Akan ada kekeringan 3,5 tahun. Jadi saudara kalau 3,5 tahun Tuhan kasih waktu kekeringan, tidak ada hujan. Saya percaya 3,5 tahun lamanya janda ini, anak ini dan Elia bisa makan. Dengan pertolongan Tuhan. Ajaib gak saudara? Cuma dari segenggam tepung loh. Bisa enggak? Mungkin enggak segenggam tepung bisa dipakai makan 3,5 tahun. 1 tahun 365 hari. Kali 3 berapa? Hitung dewe saudara. Saya bukan pandai sempoa. Anda bisa hitung sendiri berapa itu? 1000-an hari lebih. Bisa enggak? Mungkin enggak. Ibaratnya kalau roti perjamuan kudus ini seperti ini kecilnya. Ini bisa dipakai makan untuk 3,5 tahun enggak habis-habis. Enggak tahu caranya gimana. Apakah Tuhan bisa memfotokopi? Apakah Tuhan bisa menduplikasi? Itu urusannya Tuhan. Tapi itu bukti nyata. Karena itu saya ingin tujuan firman Tuhan pagi ini bicara tentang kita harus mengklaim kebenaran firman Tuhan. Klaim itu artinya apa? Pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran sesuatu. Kalau kita mau mendengar tujuan ini mengklaim kebenaran firman Tuhan, berarti kita harus punya sebuah pernyataan tentang suatu fakta, tentang suatu kebenaran dari firman Tuhan. Anda punya enggak pengalaman dari firman Tuhan? Bahwa firman Tuhan ini benar-benar ini, hidup ini. Firman Tuhan ini benar-benar ini, bukan cuma sekedar buku, tetapi firman Tuhan ini hidup. Anda bisa enggak punya klaim itu? Anda nyatakan ini, bahwa firman Tuhan ini betul adanya, benar adanya. Nah, saya ingin tujuan ini merasuk dalam diri Anda. Kita bisa mengklaim, Tuhan walaupun di depan mataku ini ada banyak kemustahilan. Di depan mataku ini ada banyak hal-hal yang aku tidak tahu ini akan jadi seperti apa. Tapi aku klaim firman-Mu. Firman-Mu itu benar. Nanti kita akan lihat tahapan-tahapannya bagaimana. Enggak asal ngawur saudara, enggak klaim, oh aku percaya firman Tuhan berkuasa. Lalu kita klaim tanpa ada sebuah tindakan. Itu namanya konyol. Makanya nanti kita akan lihat. Firman Tuhan itu perlu dinyatakan sebagai suatu fakta kebenaran. Mengapa? Kalau setiap hari Anda bisa punya klaim, Anda bisa mengalami firman Tuhan itu benar, berarti Anda akan punya pengalaman yang lengkap dari firman Tuhan. Karena itu penting saudara, murid Kristus itu harus punya pengalaman yang lengkap dari firman Tuhan. Jangan pengalamannya cuma satu, sakit didoakan sembuh. Itu cuma satu pengalaman. Tapi bisakah Anda mengalami pengalaman yang tidak cuma sakit berdoa sembuh. Tapi Anda bisa punya pengalaman yang lain. Enggak punya duit untuk bayar uang sekolah, tiba-tiba ada yang ngasih uang.
Anda punya pengalaman 2 kan? Tadi yang sakit sembuh, sudah punya pengalaman. Yang kedua, enggak punya duit mau bayar uang sekolah, tiba-tiba ada duit datang. Lalu pengalamannya berikutnya apa? Pengalaman selanjutnya apa? Pengalaman berikutnya apa? Ini yang harus kita punya, pengalaman yang lengkap. Karena firman Tuhan enggak cuma bicara tentang yang sembuh, yang sakit jadi sembuh. Firman Tuhan enggak cuma bicara tentang yang enggak punya duit jadi punya duit. Tapi firman Tuhan banyak bicara tentang hal-hal yang luar biasa. Karena itu eksposisi dari firman Tuhan hari ini adalah kita mau teruskan dari ayat 7 sampai ayat yang ke-24. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara sekilas saya akan sedikit memberikan tentang pasal 17 ini. Tadi di awal saya sudah sempat menyinggung bahwa firman Tuhan itu telah dinyatakan kepada Ahab, Raja Israel, melalui Elia bahwa hujan tidak akan turun. Itu Anda bisa baca di ayat 1. Bayangkan kalau hujan tidak pernah turun, maka wilayah Israel akan terjadi apa saudara? Yang namanya kekeringan. Sungai itu menjadi kering. Anda bisa baca itu di ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, enggak ada hujan yang turun. Lama-lama airnya jadi kering. Sungai itu jadi kering. Kalau sungai itu kering, tanaman tidak produktif. Kalau tanaman tidak produktif, yang terjadi kelaparan. Sudah ada tanaman, ada buah diambili. Ada tanaman, ada gandum diambili, dipetik terus. Tapi sungainya kering. Lama-lama tanamannya mati, kelaparan terjadi. Tapi Elia mendapatkan yang namanya pemeliharaan Tuhan lewat seorang janda. Dan mereka bertiga ini dapat terus dipelihara Tuhan. Itu sudah tadi saya sampaikan. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya adalah bagaimana dapat mengalami sebagai bukti bahwa firman Tuhan itu benar. Saya percaya saudara, Anda semua kepinginkan punya pengalaman demi pengalaman setiap hari dari firman Tuhan. Sehingga Anda bisa berkata, wow, aku sekarang tambah yakin akan firman Tuhan. Aku sekarang yang tadinya ragu, sekarang aku benar-benar percaya firman Tuhan ini benar. Saya ingin Anda mengalami itu dan tentunya itu menjadi kerinduan Anda juga. Mengalami firman Tuhan setiap hari, bukti nyata. Benar loh firman Tuhan itu, enggak bohong loh. Benar loh firman Tuhan itu, walaupun aku hanya baca, tapi ketika aku percaya, aku yakini, aku lakukan, benar loh firman Tuhan itu. Nah bagaimana kita bisa mengalami? Baca ayat 10, ini yang pertama. Mari kita akan perhatikan ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu ia bersiap. Siapa ia ini? Perempuan itu, janda itu. Elia. Sesudah itu Elia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Sesudah Elia sampai ke pintu gerbang kota itu, ya, Elia sudah siap-siap, Elia berjalan, Elia sampai ke pintu gerbang kota, lalu firman Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Tampaklah di sana, berarti Elia melihat kan? Elia melihat apa? Seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11 bagian A dikatakan ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Anda bisa bayangkan ya, Tuhan suruh Elia pergi. Elia pergi. Udah mau sampai ke pintu gerbang. Elia melihat dari jauh. Ada seorang wanita. Seorang janda ternyata. Janda ini melakukan apa saudara? Duduk, lalu tangannya begini. Kasihani kami, aku nih janda, anakku satu belum makan. Tolong kasihani kami, gitu saudara. Anda baca ayat itu gimana? Enggak begitu, itu salah besar. Yang benar adalah janda ini sedang mengumpulkan kayu api. Dia sedang lihat mana ada kayu api. Dia ambil. Dia taruh di punggungnya. Dia jalan lagi, dia cari mana ada kayu api, dia ambil.
Itu yang dilakukan oleh janda ini. Kenapa janda ini melakukan itu? Karena ada kelaparan. Karena ada sesuatu yang terjadi di wilayah itu. Yang pertama saudara, kalau saudara ingin mengalami bukti bahwa firman Tuhan benar, saudara yang pertama dengar baik-baik, jagalah kerajinan. Kita harus bisa menjaga kerajinan. Janda ini bukan seorang yang berpangku tangan, menunggu orang lewat ngasih duit, orang lewat kasih sedekah, orang lewat kasih belas kasihan. Bukan gitu cara janda ini. Janda ini tidak pernah berpangku tangan menunggu belas kasihan. Tapi janda ini tetap bekerja, dia tetap berusaha. Tandanya apa? Buktinya apa? Faktanya apa? Mengumpulkan kayu api. Untuk kemudian dibawa pulang ke rumahnya. Bisa menjadi bahan bakar untuk apa? Memasak roti. Saudara, penting kita ini menjaga kerajinan. Saudara, kita ini dikasih Tuhan 2 tangan dan 2 kaki. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya didatangi oleh seorang pria, masih muda. Orang itu jobless, gak punya pekerjaan. Saya bilang sama mereka gini, sama dia gini, kalau kamu mau bekerja, kamu pasti bisa dapat duit. Lah gimana? Gini. Saya bilang, kamu lihat di gereja Gajah Mada itu kan ada sungai. Oh iya sungai. Lalu maksudnya apa? Saya bilang gini, itu loh lihat ada orang-orang yang masuk ke sungai, lalu dia itu cari yang namanya cacing lur. Cacing lur itu cacing yang untuk makan ikan hias, yang warnanya merah geremet-geremet itu buahnya itu. Saya bilang kamu kalau mau cari cacing itu, kamu bisa jual dan kamu bisa dapat uang. Ya. Tapi itu saran saya cuma sebatas saran saudara, hanya cuma masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau sebaliknya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Enggak dilakukan. Alias apa? Kalau orang itu mau rajin, akan ada yang namanya berkat. Betul enggak Bapak Ibu? Karena itu firman Tuhan berkata di 2 Tesalonika 3 ayat 10, dibuka Alkitab saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 10 berbunyi demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini. Ini peringatan loh saudara. Ini bukan sebuah kata-kata manis, tapi ini peringatan kepada kamu, kepada gereja Tuhan di Tesalonika waktu itu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Titik. Ini sudah hukumnya. Enggak bisa dirubah firman Tuhan dari zaman dulu ketika Paulus menulis surat ini sampai nanti. Entah kapan dunia ini akan tetap ada. Kalau selama saudara membuka 2 Tesalonika 3:10 bunyinya sama. Yang enggak mau kerja, jangan makan. Itu artinya Tuhan boleh dikatakan tidak senang dengan orang yang malas. Enggak suka dengan orang yang tidak bisa menjaga kerajinan. Karena itu perempuan ini saudara, dia menunjukkan kerajinannya. Kerajinan dalam bekerja atau berusaha itu adalah tugas awal yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan itu tidak akan pernah berubah. Ingat saudara ketika Anda baca di kitab Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kejadian 2:15 berkata Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden, tujuannya supaya manusia itu bisa mengusahakan taman itu, mengelola taman itu. Bukan Tuhan tempatkan manusia dalam Taman Eden hanya cuma untuk jalan-jalan, lihat-lihat betapa bagusnya taman itu. Enggak. Tuhan memang sudah tumbuhkan tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang bisa menghasilkan buah. Tapi coba pikir saudara, kalau terus buah itu setiap hari dimakan, dimakan, lama-lama buah itu akan habis. Makanya manusia harus mengusahakan supaya buah itu, pohon itu bisa kembali berbuah.
supaya pohon itu bisa kembali bisa menghasilkan buah. Kenapa manusia itu harus bekerja? Kenapa manusia itu harus berusaha? Kenapa saya, Bapak Ibu sekalian semua jemaat Tuhan di sini harus bekerja? Apa tujuannya? Supaya ada sebuah tanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sediakan untuk diusahakan atau dikerjakan. Tuhan sediakan cacing lur di sungai, di got, di parit. Tuhan sediakan cacing yang ada di pinggir sawah, yang ada di tanah. Tuhan sudah sediakan semuanya itu. Masalahnya kalau kita cuma berpangku tangan, lalu kita hanya cuma, tangan ini terbuka hanya cuma minta dibelas kasihani. Enggak mau mengambil cangkul bekerja, enggak mau mengambil sekop atau enggak mau mengambil apa yang untuk bisa membuat yang Tuhan sediakan itu bisa kita kelola, bisa kita ambil, bisa kita kemudian jual. Saya berkata sekalipun Anda mengklaim firman Tuhan, aku percaya Tuhan berkati aku percaya Tuhan berikan aku makan, aku percaya burung di udara Tuhan pelihara, aku percaya bunga di bakung Tuhan hiasi. Tapi kalau Anda enggak pernah kerja, enggak ada usaha, Anda mau klaim firman Tuhan itu berulang-ulang, firman Tuhan cuma bilang gini, baca lagi itu 2 Tesalonika 3:10. Yang enggak mau kerja enggak bisa makan. Yang enggak mau kerja enggak bisa makan. Karena itu kebenaran firman Tuhan ditulis dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat 10 berbunyi begini, ia yang menyediakan benih bagi penabur, sudah Tuhan sediakan. Roti untuk dimakan, ia juga yang menyediakan benih bagi kamu, sudah Tuhan sediakan. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan itu sudah menyediakan, kalau kita mau berusaha mencari, Tuhan sudah sediakan. Masalahnya mau enggak kita ini bagian kita berusaha sehingga itu bisa tumbuh dan kemudian bisa berlipat ganda. Tuhan melihat janda ini rajin. Mengumpulkan kayu api di tengah-tengah kondisi kelaparannya begitu berat. Yang hanya cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Janda ini dipilih Tuhan karena dia rajin untuk bisa nanti melihat Tuhan itu bekerja dengan dahsyat. Itu yang pertama saudara, menjaga kerajinan. Tapi yang kedua, ayat 11 dan 12. Saya akan kembali bacakan, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Apa jawab perempuan itu? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang, mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, ini enggak disebut setelah kami memakannya sampai kenyang, sampai kami puas, tidak ada kalimat itu. Tetapi hanya cuma dikatakan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Finish hidup kami. Selesai saat itu. Karena gak ada lagi yang bisa kami makan. Kami gak mungkin makan kayu api, kami gak mungkin makan debu, kami gak mungkin makan batu. Habis, kami akan mati. Waktu saya baca 2 ayat ini saudara, kalau saudara ingin mengalami yang namanya firman Tuhan itu Anda klaim benar, Anda klaim benar. Yang pertama tadi apa? Jaga kerajinan. Yang kedua saudara, Anda harus menjaga yang namanya ketulusan. Jagalah ketulusan. Apa itu ketulusan? Ketulusan itu artinya kesungguhan dan kebersihan hati. Kejujuran. Jagalah kejujuran. Saya katakan janda ini belum mengenal Tuhan. Namun ia seorang yang tulus, jangan remehkan
Orang yang tulus itu hanya cuma milik orang Kristen. Salah. Terkadang orang di luar sana yang belum kenal Tuhan Yesus pun, banyak juga orang yang tulus di sana. Banyak juga orang yang jujur di sana. Bahkan mungkin lebih tulus, lebih jujur daripada saudara sebagai anak-anak Tuhan. Terkadang kita harus malu saudara, kenapa ya orang di luar sana kok lebih tulus, lebih jujur, hatinya lebih bersih, lebih sungguh-sungguh, kok aku ini yang tahu firman Tuhan, kenapa kok aku ini gak bisa seperti itu? Apa buktinya janda ini bukan seorang yang kenal Tuhan? Ayat ini berkata loh, ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu. Enggak dikatakan demi Tuhan Allahku dan Allahmu. Tapi dikatakan demi Tuhan Allahmu, itu artinya perempuan ini enggak mengakui Tuhan Allahnya Elia. Enggak percaya dengan yang namanya Yehova itu, belum sepenuhnya percaya. Makanya dia bilang Tuhan Allahmu. Janda ini memang mengakui apa adanya sesuai dengan kenyataan. Dia belum kenal Yahweh dengan sesungguhnya, dia hanya cuma punya sedikit tepung itu dan setelah dimasak, dimakan dengan anaknya dan matilah mereka. Janda ini benar-benar janda yang berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan. Dan saya mau katakan saudara, ketulusan inilah yang Tuhan lihat sebelum Tuhan menunjukkan kuasanya. Jadi saya yakin saudara begini ya, dalam pengetahuan Tuhan itu, Tuhan sudah lihat ini. Dalam kekekalan dia sudah lihat, ada seorang janda yang gak punya apa-apa. Ada seorang janda yang hatinya begitu tulus. Dan Tuhan cari orang-orang yang seperti itu. 2 Korintus 1 ayat 12 berbunyi demikian. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Dari ayat ini saudara yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kesimpulannya cuma satu, saudara mungkin gak punya apa-apa, Anda mungkin orang yang sederhana, tapi Anda kalau punya ketulusan, megahkanlah ketulusanmu itu. Anda harus bangga kalau Anda walaupun orang gak punya, Anda orang yang biasa, Anda orang yang sederhana. Tapi kalau Anda punya yang namanya kejujuran, ketulusan, kemurnian hati, kebersihan hati, Anda harus bangga dengan itu. Jaga itu. Itu sesuatu yang sangat penting sekali. Lihat janda ini karena ketulusannya. Ketika Elia berkata selanjutnya, di dalam ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Artinya memang harus buat roti itu dari segenggam tepung, dari sedikit minyak. Ya, buatlah seperti katamu itu. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Bayangkan, sudah cuma punya segenggam tepung, harus dibagi sedikit untuk bisa membuat sepotong roti kecil. Sepotong roti bundar kecil untuk Elia. Kemudian sisa daripada tepung itu disuruh Elia untuk janda ini buat bagi dirinya, bagi janda itu, dan juga bagi anak itu. Lalu apa yang dilakukan? Elia berkata kembali, sebab beginilah firman Tuhan Allah, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15 berkata apa? Baca di rumah Anda masing-masing dengan suara keras. Lalu pergilah perempuan itu dan menggerutu, marah, mengata-ngatai Elia. Apakah seperti itu? Ayat ini berkata, pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saudara, karena ketulusan janda ini, dia buka hatinya untuk mendengar. Orang yang tulus itu
gampang saudara, dikasih tahu, dikasih nasihat, dia selalu akan membuka hati, dia akan selalu memperhatikan, dia akan selalu mencerna, dia akan selalu menerima mana yang baik, mana yang benar. Dan kemudian setelah dia buka hati untuk mendengar, dia melakukan, dia rajin melakukan. Dan yang terjadi adalah dia bisa mengalami kerja kuasa daripada firman Tuhan. Itu kuncinya saudara, Anda tulus, sebelumnya Anda sudah rajin lebih dulu, maka Anda akan mengalami kerja kuasa firman Tuhan. Orang yang tulus, saya katakan, akan melihat hal-hal yang besar. Orang yang tulus, orang yang hatinya bersih, orang yang sungguh-sungguh di dalam hatinya bersih, enggak ada hal-hal yang kotor dalam hatinya, tapi tulus. Orang yang tulus dia akan melihat hal-hal yang besar. Setelah perempuan ini kaget, loh iya ya tepung enggak habis-habis, minyak enggak habis-habis. Apakah berhenti masalahnya? Enggak saudara. Anak perempuan ini sakit lalu mati. Bayangkan saudara. Perempuan ini sudah senang, wah puji Tuhan, aku bisa makan berhari-hari, aku tidak akan mati dan anakku tidak akan mati hari ini. Tapi setelah dia bisa menikmati berkat Tuhan itu, mujizat pertolongan Tuhan, Tuhan izinkan anaknya sakit kepala dan mati. Bayangkan saudara, perempuan ini sempat sedikit protes. Kenapa ya? Dia sempat sedikit enggak terima. Tapi Elia sekali lagi, karena memang Elia diutus Tuhan bukan untuk menyusahkan janda ini. Tapi Elia diutus Tuhan untuk membuat janda ini ngerti kalau firman Tuhan itu ya dan amin. Firman itu yang dikatakan Elia adalah firman yang berkuasa. Akibatnya apa saudara? Sekalipun Tuhan mengizinkan anak perempuan ini mati, Tuhan bangkitkan kembali. Karena itu baca ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu. Artinya diklaimlah firman Tuhan itu. Dinyatakan benarlah firman Tuhan itu. Bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Enggak butuh banyak kalimat yang panjang. Perempuan ini mengakui, aku tahu engkau abdi Allah. Firman yang kau ucapkan itu benar. Dia punya dua pengalaman. Pengalaman yang pertama, tepung enggak habis-habis. Minyak enggak habis-habis, dia bisa makan sampai masa kekeringan. Yang kedua, dia melihat sendiri, punya pengalaman kuasa kebangkitan. Dahsyat luar biasa. Saudara, minimal kita harus punya dua pengalaman dari firman Tuhan. Minimal punyailah dua pengalaman supaya Anda yakin. Setiap hari walaupun aku melihat ketidakmungkinan terjadi. Saya ingin saudara jangan sama dengan orang Kristen pada umumnya. Anda harus berkata, aku ini murid Kristus, aku harus punya langkah iman. Dan hari ini aku belajar langkah iman seorang janda Sarfat yang mengklaim firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah benar. Nanti di minggu-minggu berikutnya akan ada tujuan-tujuan selanjutnya. Tapi temanya tetap sama, melangkah dengan langkah iman. Tapi hari ini kita belajar, Anda dan saya harus punya langkah iman seperti seorang janda. Meskipun mata kita melihat tidak mungkin, tapi kalau kita rajin, kalau kita tulus, Tuhan bisa ubah sesuatu yang mustahil itu menjadi ada buat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya ingin kita sebelum masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, saya ingin kita menguatkan iman kita. Dan kita mau berkata, Tuhan setelah aku selesai ibadah ini, aku mau 1 minggu ini terus setiap hari melangkah dengan langkah iman. Aku harus bekerja dengan kerajinan dan ketulusan. Maka aku akan melihat firman-Mu akan terjadi. Saya ingin nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan para singers.
Biar sambil engkau merenungkan firman Tuhan ini, dan kau mendengar kami yang di sini menyanyikan lagu ini, Anda berdoa kepada Tuhan. Kalau selama ini Anda adalah orang Kristen yang rata-rata, jangan mau Anda kembali jadi orang Kristen yang rata-rata. Anda harus menjadi orang Kristen yang luar biasa. Nyanyikan lagu ini. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya, janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Sementara Anda menyanyikan lagu ini bersama-sama, mari kita mau siapkan perjamuan kudus yang sudah Anda terima. Dan mari kita mau benar-benar menyiapkan diri kita untuk terbuka di hadapan Tuhan. Belajar tulus mengakui segala dosamu, segala kelemahanmu, segala kejahatanmu dan pelanggaranmu. Mungkin selama ini engkau tidak rajin, tapi engkau mengklaim firman Tuhan. Engkau tidak mau bekerja, tapi engkau mengklaim firman Tuhan. Salah Bapak Ibu Saudara. Tuhan hanya mau memberkati orang-orang yang rajin. Orang-orang yang mau berusaha bekerja. Walaupun di mata manusia pekerjaan itu hina. Walaupun di mata manusia pekerjaan itu terlalu sederhana. It's okay, gak ada masalah. Tapi Tuhan melihat engkau rajin. Dan orang yang rajin akan Tuhan pelihara. Orang yang rajin akan Tuhan berkati. Karena itu jangan pernah Anda merasa kecil dengan apa yang kau sedang usahakan. Asal itu sesuatu yang baik, yang berguna, yang tidak merugikan orang lain. Terus lakukan itu dengan rajin. Tuhan tahu bagaimana Anda akan diberkati. Dan jagalah ketulusan hatimu Bapak Ibu Saudara. Akui semua di hadapan Tuhan, terbuka semua di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini kembali. Saat ku lemah. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapan. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan aku percaya. Janjimu ya dan amin. Kasih-Mu melimpah, setia di dalam hidupku. Lebih lagi serukan, aku percaya. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya, janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat. Sambil engkau angkat roti tubuh Kristus. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia
di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari unjukkan ke atas tubuh Kristus yang sudah kita pegang di tangan kanan kita. Mari belajar sekali lagi untuk terbuka di hadapan Tuhan. Jaga ketulusan hatimu. Terbukalah di hadapan Tuhan. Akui semua dosamu, kesalahanmu, pelanggaranmu, kebodohanmu, kegagalanmu, dan kau ingin berubah, engkau ingin bertobat. Minta pertolongan Roh Kudus supaya Dia memampukan kita semua. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin. Amin. Mari kita mau makan dengan iman, dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Katakan amin dan percaya dan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya mulai hari ini Tuhan, sampai kami akan kembali menerima firman-Mu, Engkau akan menolong setiap kami. Amin. Untuk kami melangkah dengan langkah iman. Amin. Belajar dari seorang janda Sarfat yang begitu rajin di tengah-tengah suasana yang sukar dalam hidupnya, yang juga menjaga ketulusan hatinya. Maka Engkau Tuhan yang melihat dari sorga, Engkau tidak pernah berbohong. Firman-Mu sudah menjaminnya. Engkau sudah menyediakan benih bagi penabur. Amin. Dan Engkau juga menyediakan benih bagi kami. Kami harus mengusahakannya. Dan Engkau yang akan melipat gandakannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Buat kami semua jadi orang-orang yang punya pengalaman dari firman Tuhan setiap hari. Sehingga kami tidak ragu. Tapi kami bisa mengklaim bahwa firman Tuhan ini adalah benar adanya. Amin. Benar adanya. Benar adanya. Dan kami akan selalu bersuka cita. Penuh dengan sukacita yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih berkati semua jemaat Tuhan yang sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Berkati hidup mereka semua. Biar Engkau akan nyatakan kesembuhan-Mu dalam diri mereka. Engkau akan nyatakan pertolongan-Mu juga dalam diri mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, sebelum kami akan menyelesaikan ibadah online pada hari ini, biar kami menyanyikan pujian ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, segala pujian dan kemuliaan itu persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian, dan kemuliaan
kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah online pada minggu yang pertama di bulan Juli ini. Terima kasih buat setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan sepanjang kami beribadah dan kami menerima semuanya ini dengan penuh sukacita. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini, kiranya sebelum kami melakukan kegiatan aktivitas kami pada sepanjang minggu ini, biar Engkau menumpangkan tangan berkat-Mu di atas setiap kepala kami. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Bapa kita yang ada di sorga. Kasih dan setia daripada Tuhan Yesus dan penyertaan dari Roh Kudus akan selalu menyertai dan ada selalu atas hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera-Nya. Terima dengan iman dan melangkahlah dengan langkah iman sepanjang minggu ini. Maka engkau akan melihat firman Tuhan dinyatakan benar atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.